Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prospekers, kembali lagi di podcast Hima Prospek episode 17 bersama saya Fitratul Aini, mahasiswi pendidikan kimia FKIP Universitas Riau, angkatan 2022. Nah, pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi kita semua. Beliau adalah mahasiswa berprestasi utama Universitas Riau Fakultas Kedokteran yang memiliki bakat, talenta, serta memiliki segudang prestasi dan aktif di organisasi yang sangat menginspirasi kita semua sebagai anak muda di zaman sekarang. Salah satu prestasi beliau adalah SDGs Leadership Inspiration and Indonesia 100 Delegate International Youth Day United Nations South Korea 2023. Nah, kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja kita panggil ya, Kak Syafira Nihla Namira. Halo Kak. Halo, pagi. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, alangkah baiknya nih Kak, sebelum kita mulai, Kakak boleh perkenalan dulu nih Kak kepada sobat prospeker supaya mereka kenal sama Kakak. Oke, ini ngebahasain dirinya aku aja lah ya, gitu ya, biar lebih dekat dan merasa teman sama teman-teman semuanya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Syafira Nila Namira, biasanya dipanggil Vira atau Syafira atau Namira juga boleh, senyamannya teman-teman aja. Aku saat ini merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Kedokteran, Pendidikan Dokter di Universitas Riau dan alhamdulillah diamanahkan juga menjadi mahasiswa berprestasi utama Universitas Riau. Dan ya rasanya seperti itu aja sih perkenalan singkatnya dan um, aku mau ngucapin terima kasih juga sebelumnya ke teman-teman yang udah mengundang aku hari ini untuk bisa memberikan ilmu nantinya bisa memberikan beberapa sharing cerita pengalaman terkait apa yang udah aku jalani dan aku berharap teman-teman itu menganggap aku bukan sebagai narasumber ya tapi anggap aja aku ini sebagai teman-temannya kalian gitu jadi sehingga kalian tuh lebih ya kita sharing lah pengalaman apa-apa aja yang pernah kita dapatkan begitu. Oke, nah kita akan mulai perbincangan kita ya Kak mengenai personal branding. Tapi sebelum itu Kak, saya akan jelasin dulu kepada sobat prospeker, apa sih personal branding itu? Jadi, personal branding adalah bagaimana orang melihat tentang kita dan bagaimana kita menampilkan keaslian diri kita dan orang lain bisa melihat tentang itu. Untuk lebih lanjut, langsung kita tanya yuk ke Kak Syafira. Sebenarnya personal branding itu apa sih? Kok seperti ujung-ujungnya menyombongkan diri atau memamerkan apa yang kita miliki gitu. Personal branding itu ketika kita menunjukkan apa yang menjadi kelebihan dari dalam diri kita dan yang kita tunjukkan itu nyata, eh, tidak berbohong. Kemudian kita juga mencoba untuk menawarkan diri kita secara profesional ke orang-orang gitu. Jadi personal branding itu bukanlah sebuah hal yang diartikan untuk menyombongkan diri ataupun memamerkan apa yang kita miliki, tidak sama sekali. Tapi kita perlu highlight bahwa personal branding itu ketika kita menawarkan diri secara profesional, kita menunjukkan diri apa sih kelebihan yang kita miliki ke orang banyak begitu. Jadi Kak, menurut Kakak nih, seberapa penting sih personal branding itu? Kalau menurut aku pribadi, personal branding itu sangat penting ya teman-teman. Mungkin saat ini ada nih mahasiswa baru atau adik-adik yang masih SMP, SMA gitu. Atau mungkin ya udahlah masuk ke semester-semester atas tapi belum menyadari seberapa penting personal branding itu begitu. Kalau aku pribadi ya, ini kita cerita tentang pengalaman. Karena aku itu mahasiswa kedokteran, aku sering banget dapat em, apa ya seperti bisikan-bisikan halus bukan bisikan halus ya tapi kayak cerita-cerita di sana sini kayak bilang ini juga jadi dokter gitu ngapain sih personal branding dan lain sebagainya tapi menurutku itu penting di semua jurusan di semua bidang personal branding itu penting kenapa teman-teman zaman itu semakin canggih era globalisasi itu juga semakin pesat gitu perkembangan juga semuanya serba internet serba digital gitu bahkan digital gitu nah penting banget untuk personal branding ini nggak hanya di
via offline maupun online ya teman-teman. Tapi aku nganggapnya kan sekarang lebih banyak online ya, lewat TikTok, lewat LinkedIn, atau lewat Instagram gitu. Itu penting untuk menunjukkan apa sih yang menjadi ciri khas, apa sih yang menjadi pembeda antara diri teman-teman dengan individu lainnya. Ketika kita personal branding itu secara nggak langsung kita tuh ya benar-benar nunjukin apa sih yang kita miliki gitu. Nggak hanya tentang penampilan, nggak hanya tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita, apa sih yang beda dari orang lain, gak hanya tentang itu, tapi tentang, oh mungkin saya good in communication, saya mungkin talentnya untuk bidang memasak, saya talent di bidang olahraga, itu semua kita tonjolkan gitu, kita tonjolkan, kita kasih tahu loh ke orang-orang gitu. Manfaatnya apa? Supaya ketika misalkan ada event, misalkan ada um, kegiatan-kegiatan yang berkecimpung di bidang yang kita personal branding kan, orang-orang bisa tahu, oh undang dia aja, oh kerjasama dengan dia aja, karena dia udah uh, istilahnya udah good banget nih skillnya di bidang itu gitu. Contohnya hari ini gitu, saya personal branding kan diri saya sebagai speaker gitu, sebagai seorang public speaker, sebagai narasumber, sebagai pemateri gitu. Nah, otomatis orang-orang juga akan uh, matanya langsung tertuju kepada saya gitu, kayak oh ya kalau kita mau materi ini kita langsung ke kakak ini aja. Itu adalah contoh sederhananya gitu. Jadi mereka nggak perlu kan nyari-nyari lagi kayak oh di mana ya orang-orang yang bisa ngasih materi tentang personal branding, tentang time management, tentang mahasiswa berprestasi begitu, karena kita udah personal brandingkan diri kita. Nah contohnya saya saat ini mempersonal brandingkan diri saya sebagai seorang mahasiswa berprestasi. Dulu emang awalnya kayak pengen nulis di LinkedIn, pengen nulis di CV, pengen nulis di bio Instagram, itu rasanya malu banget, kayak bukan malu sih, kayak minder gitu, kayak ngerasa oh orang-orang bakal bilang aku sombong gak ya dengan pencapaian aku punya, orang-orang bakal ngejudge aku gak ya, ih jadi mapres di pamer segala dan lain-lain sebagainya. Dulu aku mikir gitu, tapi lama kelamaan aku merasakan bahwa ya kalau orang yang memang mengerti kondisi saat ini, orang-orang yang memang paham dengan perkembangan zaman dan paham dengan ilmu pengetahuan, mereka nggak bakal nganggap ini sebagai suatu ajang untuk memamerkan gelar atau memamerkan apa yang kamu miliki gitu. Tapi itu adalah ajang untuk bisa eh, mengetahui, oh ternyata dia lagi personal brandingkan diri dia sedang eh, bilang ke orang-orang bahwa ya dia saat ini menjadi seorang mapres gitu. Jadi dengan gelar mapresnya itu ya dia bisa sharing ilmu ke teman-temannya gitu. Dia bisa sharing pengalamannya ke orang lain begitu. Jadi itu adalah salah satu manfaat sih yang sebenarnya seberapa penting lah gitu untuk kita bisa personal branding gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman lagi mahasiswa butuh yang namanya mau magang, butuh yang namanya mau bekerja nantinya, personal branding itu sangat-sangat penting gitu. Nah, jadi Kak, dari pengalaman Kakak nih, apa sih Kak tantangan yang akan kita hadapi jika kita ingin meningkatkan personal branding kita? Kayak balik lagi ke yang aku ceritakan di awal ya, kayak ya pastinya orang-orang tuh banyak yang bilang kalau ih kok diposting terus sih pencapaiannya gitu. Kenapa sih harus diposting terus-terusan? Kenapa harus diupload terus-terusan gitu? Nanti sombong banget kelihatannya gini-gini dan sebagainya. Mungkin itu adalah omongan orang ya. Dan yang kedua, citra baik kita itu harus kita pertahankan begitu. Itu adalah tantangan. Dulunya aku merasa kayak gitu. Tapi lambat laun aku ngerasa juga menjadi seseorang yang udah ngambil jalan personal branding, kalian itu harus jujur. Kita tuh harus jujur ke orang-orang. Apa sih yang jadi kekurangan kita? Apa sih yang jadi kelebihan kita? Jadi nggak hanya yang baik-baiknya aja nih yang kita tonjolkan begitu. Tapi ketika orang tahu buruk-buruknya kita, ya kita harus siap menerima itu gitu. Karena secara nggak langsung ketika kita turun ke media sosial, kita turun ke masyarakat ya, kita harus tunjukkan baik buruknya kita seperti apa. Kita harus profesional ketika orang-orang tahu, ih ternyata dia kayak gitu ya gitu. Nah itu kita harus profesional bisa menghadapinya begitu, karena ya balik lagi ya semua orang itu nggak ada yang sempurna begitu. Dengan kekurangan kita setidaknya kita bisa lah mempersonal brandingkan diri kita ya yang
sisi yang bisa kita tonjolkan, yang baik-baiknya gitu. Maka dari itu setiap saya mengupload sesuatu di Instagram maupun di TikTok atau dimanapun, saya juga selalu bilang kayak ambil yang baik, perbaiki yang buruk gitu. Jadi ambil aja yang baik-baiknya aja gitu, yang buruknya ya coba dipelajari dan diperbaiki lagi gitu. Sehingga ya tantangan-tantangan yang datang itu kita udah punya problem solving ataupun udah punya solusinya gitu. Ketika orang-orang nganggap kayak ih ternyata dia kayak gitu ya gitu, pastilah ada gitu. Dan kalau misalkan mau menghadapi orang-orang yang bilang sombongnya dan lain sebagainya, ya kalau misalkan kita terus mendengarkan omongan orang lain, kapan kita mau berkembang dan kapan kita mau bisa mengembangkan apa potensi yang ada dalam diri kita. Kalau misalkan kita pendam-pendam terus, orang lain udah start di garis 50 meter, kita masih 10 meter gitu ibaratnya. Jadi ya memang harus yang tahu diri kita yang kontrol diri kita pokoknya yang self management diri kita tuh diri kita sendiri. Jadi kalau bisa kita tuh harus decision makingnya ya emang dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan rasa-rasanya aku nggak sanggup deh, aku kayak bakal depresi dan lain sebagainya, ya pelan-pelan, jangan terus jangan dipres untuk ya aku harus naik nih hari minggu ini harus engagementnya tinggi dan lain sebagainya, nggak harus kayak gitu. Ya pelan-pelan aja gitu. Ketika kita lihat orang lain pencapaiannya yang lebih tinggi, justru saya menganggap bahwa itu bukanlah saingan atau itu bukanlah membuat sesuatu kita jadi pressure, yang enggak sama sekali. Justru senang malah ngeliat orang-orang yang bisa berkembang dan punya pencapaian yang tinggi gitu. Gak ada, ya pasti ada rasa iri, pasti ada. Cuman rasa iri itu yang ngebuat kita itu jadi kayak, oh ya kalau kita mau jadi kayak dia, ya kita harus belajar lah dari dia gitu. Aku senang ngeliat teman aku sukses, ya kalau misalkan aku pengen jadi dia, aku harus belajar dari dia begitu. Ya Kak, nah Kak, terkadang kan kita merasa nih, kok kita nggak punya personal branding ya. Jadi menurut Kakak nih, bagaimana sih Kak cara meningkatkan personal branding kita? Pertama, kita harus background checking. Background checking itu dalam artian kita lihat dulu lingkungan sekitar kita itu seperti apa gitu. Latar belakang lingkungan kita ini seperti apa. Terus mereka tuh butuhnya apa gitu, orangnya seperti apa gitu. Dan yang kedua, tujuan sih. Ketika kita tahu, oh iya ternyata lingkungan saya seperti ini gitu. Orang-orang tuh butuhnya ini, era serba digital, orang butuhnya seseorang yang good communication atau orang yang good buat relasi gitu. Nah, kita harus tahu juga tujuan kita gitu. Oh, tujuan saya saat ini saya pengen personal brandingkan diri saya sebagai seorang public speaker. Maka ketika saya mau personal branding, saya harus personal brandingkan bakat saya yang good communication tadi gitu. Saya harus personal brandingkan diri saya bisa public speaking gitu. Saya bisa menjadi seorang pemateri, saya bisa menjadi seorang MC. Itu contoh tujuannya gitu. Ketika kita sudah tahu tujuannya, ya kita ulik lagi, kita asah lagi. Oh ternyata kalau saya punya ciri khas, misalnya saya itu kalau mau menjadi narasumber, saya ciri khasnya saya harus berinteraksi dulu dengan orang-orang atau saya riset dulu dengan orang-orang di sosial media. Misal saya besok bawa materi tentang kesehatan mental, saya riset dulu di Instagram saya, di story saya. Menurut orang-orang mental health itu apa? Itulah contoh pembeda kita dengan pemateri lainnya. Misalnya seperti itulah. Kayak ya semua orang tuh punya ciri khasnya masing-masing lah. Itu yang kita tonjolkan. Jadi itu adalah pembeda antara kita dengan individu lainnya. Dan yang berikutnya itu adalah jujur. Jujur itu adalah hal yang paling-paling penting karena jujur itu adalah ilmu yang tidak ada sekolahnya gitu, karena semua orang bisa memiliki kejujuran gitu, itu ada, tapi rasanya sulit untuk memiliki kejujuran itu gitu. Jujur itu adalah hal yang paling penting untuk personal branding. Karena apa? Ketika kita personal branding tentang prestasi, tentang pencapaian, tentang skill yang kita miliki, kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena suatu saat pasti orang-orang ada yang bertanya kayak, itu valid gak ya apa yang dia dapetin? Itu valid gak ya skillnya memang begitu gitu? Valid gak ya dia nilai skor TOEFL-nya segini atau IELTS-nya segini? Atau valid gak ya dia bersertifikasi sebagai seorang public speaker gitu? Jadi yang paling penting itu adalah kejujuran, balik lagi. Karena kalau misalkan kita personal branding secara nggak langsung, kita itu membangunkan
rasa kepercayaan orang-orang terhadap kita. Itu yang paling penting. Kita tahu tujuan kita mau jadi seorang public speaker, tapi yang paling penting apa? Buat dulu orang percaya. Orang harus percaya dulu ke kita. Kalau orang nggak percaya, gimana orang mau mandang kita sebagai seorang public speaker? Gimana seorang mau menganggap kita sebagai beauty vlogger, sebagai chef terkenal, sebagai apa ya, sebagai content creator gitu. Bagaimana orang mau nganggap kita kalau kita tuh nggak bisa bangun kepercayaan orang-orang gitu. Jadi emang yang paling penting bagaimana kita bisa buat orang percaya, orang tertarik, dan ketika orang sudah tertarik, bagaimana cara kita bisa mempertahankan apa yang udah kita bangun ke orang gitu. Karena membangun kepercayaan itu nggak mudah, nggak kerja satu malam doang membangun kepercayaan seseorang gitu. Kalau misalkan itu udah patah, udah hancur, ya kita nggak bisa balikin lagi begitu kan. Jadi ya itulah poin penting dari personal branding. Ketika teman-teman udah tahu tujuannya juga jangan sampai disalahgunakan. Ingat tujuan awalnya adalah saya ingin dikenal sebagai seorang public speaker, saya dikenal sebagai public speaker dan sharing ilmu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman udah naik itu tuh disalahgunakan ke hal-hal yang nggak baik dan hal-hal yang merugikan orang lain gitu. Oke Kak, nah Kak masuk nih Kak ke pertanyaan terakhir nih Kak. Apakah personal branding itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berprestasi saja atau hanya orang yang beruntung saja Kak? Kayak sebenarnya poinnya balik lagi ya, ini semuanya berkaitan gitu. Orang-orang yang apakah harus punya prestasi, harus good looking dan lain sebagainya? Jawabannya enggak sama sekali teman-teman. Justru misalnya teman-teman nggak usah deh muluk-muluk berprestasi sampai ke nasional, internasional dan lain sebagainya. Teman-teman punya bakat melukis aja atau teman-teman punya bakat berbicara berani aja di depan orang atau teman-teman punya bakat social media management yang bagus itu udah oke banget teman-teman untuk personal branding. Karena saya dulu punya teman yang sebenarnya dia tuh introvert gitu, tapi ketika kita ngelihat feeds Instagramnya dia, feednya tuh rapi, feednya tuh tertata gitu. Dia pandai ngedit-ngedit, dia pandai ngelola lah akun Instagramnya, dia pandai um, bisa membuat diri dia itu ada bedanya lah dengan orang lain. Cuman kalau dipikir ya sama orang-orang kayak ih cuman itu doang bisa naik ya, bisa teman-teman gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana tuh sebenarnya bisa mempersonal brandingkan diri kita. Nggak mesti kayak followersnya misalnya harus 1.000 atau dia dikenal sebagai mapres lah, dia dikenal sebagai putri ini, putra itu, brand ambassador ini, brand ambassador itu, nggak mesti harus kayak gitu gitu. Jadi hal-hal kecil aja itu udah bisa dimulai. Misal teman-teman saya tuh nggak punya prestasi apa-apa gitu, tapi saya oke di dalam bidang komunikasi. Ya udah mikir, oh kira-kira kalau saya oke di bidang komunikasi, berarti kan saya berani nih bicara depan kamera. Ya udah, kira-kira saya mau buat konten apa ya? Ya udah, buat aja konten bagaimana cara tips and trick percaya diri berbicara di depan publik. Itu aja sebenarnya udah bisa kalau kita konsisten membuat konten-konten seperti itu, konsisten untuk sharing ilmu seperti itu, meskipun yang tadinya followersnya 1.000, itu tuh bisa naik, dan personal branding kita itu bisa tercapai, meskipun kalian gak ada latar belakang apapun, gitu. Jadi, ya percaya aja ya, dari hal-hal kecil itu sebenarnya bisa membangun hal-hal yang tentunya nantinya akan menjadi besar, begitu. Gak usah jauh-jauh deh teman-teman pasti udah main TikTok, udah main Instagram, dan main apapun. Kalian bisa lihat ya teman-teman di TikTok itu juga banyak dari hal-hal kecil yang menurut kalian sepele tapi malah lama-kelamaan mereka bisa booming, mereka bisa berpenghasilan yang luar biasa gitu dibanding orang-orang yang sebenarnya udah latar belakangnya tuh udah berprestasi, udah oke gitu. Tapi ya kembali lagi ya, itu pilihan hidup masing-masing dan setiap orang punya jalannya masing-masing lah untuk bisa personal brandingkan diri mereka gitu. Kalau saya pribadi adalah tipe orang yang saya pengen punya ciri khas, saya pengen orang-orang bisa bangun kepercayaan ke saya karena saya punya ciri khas atau pembeda dari orang lainnya gitu. Tapi tetap dengan kejujuran ya teman-teman, karena balik lagi itu adalah kunci utama ketika kalian personal branding tentang diri kalian. Oke, terima kasih Kak Syafira. Kita sudah berbicara terkait tentang personal branding. Ini ada kenang-kenangan nih Kak dari Hima Prospek untuk Kakak. Mohon diterima ya Kak. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih Kak Syafira telah berbagi ilmu mengenai personal branding. Nah, ada nggak sih Kak quotes untuk para sobat prospeker kita nih supaya mereka tambah semangat nih untuk meningkatkan personal brandingnya? Teman-teman semuanya, aku selalu bilang ke orang-orang, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi dengarlah apa yang disampaikan. Karena aku percaya bahwa hidup itu adalah tentang tumbuh dan berkembang, bukan tentang kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu ngepres diri kita untuk menjadi sempurna, karena yang paling penting itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita. Nah, itulah bincang-bincang kita tadi dengan seorang narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Sobat Prospeker semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Fitratul Aini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi and see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.